Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah taala kumpulkan kita di dalam zikir, di dalam salawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya adalah dalam rangka al-haul kedua orang tua Al-Ustadz Gus Aldi, almarhum al-maghfurlah Haji Ali Imran dan Hajjah Sukawati. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat mereka dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadikan surga yang tertinggi sebagai tempat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan afiat kesehatan kepada kita sekalian, dan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, afiat dan panjang umur, dijadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti, yang birrul walidain di masa hidup mereka ataupun setelah wafat mereka, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, bertepatan juga kita berada di awal bulan Muharram di tahun baru Hijriyah tahun 1446 sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita untuk birrul walidain, untuk bakti kepada orang tua. Bahkan Allah taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memerintahkan. Yang pertama itu adalah alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan apapun juga. Itu prioritas yang pertama. Terus setelah itu, setelah hal penting ini kita disuruh ngapain lagi? Allah taala berfirman, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Sepenting itulah birrul walidain, bakti kepada orang tua, sehingga sampai dijadikan itu adalah prioritas yang kedua setelah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Nah, karenanya itu ibu bapak kita sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huma jannatuk au naruk. Mereka ibu bapakmu, surgamu atau nerakamu. Artinya mereka bisa menjadi penyebab kamu masuk surga atau menjadi penyebab kamu masuk neraka. Mereka menjadi penyebab kamu masuk surga kalau kita bakti kepada mereka. Kalau kita melakukan birrul walidain, ihsan kepada ibu bapak kita. Tetapi mereka menjadi penyebab kita masuk neraka adalah ketika kita durhaka kepada mereka, menelantarkan, menyia-nyiakan mereka. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, Rasulullah udah di atas mimbar, lagi naik tangga, di anak tangga mimbar. Malaikat Jibril berucap kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, man adraka walidayhi falam yughfar lah ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, yang jumpa dengan ibu bapaknya sedangkan dia mengalami masa hidup ibu bapaknya, tetapi dosa-dosanya masih ada, enggak diampuni oleh Allah. Berarti ini orang ini enggak beres sama ibu bapak. Berarti ini dia orang sial. Semoga makin sial makin jauh dari Allah. Bilang amin. Rasulullah bilang amin, kata Nabi Muhammad. Itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bingung. Nabi waktu naik ke atas mimbar bilang amin, amin, amin. Bilang, ya Rasulullah, kamu tadi waktu naik mimbar bilang amin 3 kali. Ya, yang pertama itu yang berjumpa dengan ibu bapaknya tapi enggak berhasil mendapat ampunan Allah, berarti dia enggak beres kelakuannya dengan ibu bapak. Semoga ini jauh dari Allah. Nabi bilang amin.
Rasulullah juga bilang amin. Terus yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusalli alaik ab'adahu Allah. Yang disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya, terus enggak tergerak lisannya untuk salawat kepada Rasul, berarti ini orang kurang ajar kepada Nabi. Bersikap enggak sopan kepada Nabi. Dingin banget hatinya terhadap Nabi Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad enggak salawat. Maka semoga ini orang makin jauh dari Allah. Maka Nabi Muhammad bilang amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah karenanya itu Nabi kan yang kita tahu Rasulullah tuh orang yang paling rahmat, paling penyayang, ya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmah. Nabi Muhammad enggak nyumpahin orang, enggak melaknat orang, enggak mengutuk orang. Pernah disuruh melaknat orang-orang musyrikin di perang Uhud, banyak sahabat yang terbunuh, lebih dari 70 orang mati. Disuruh melaknat tuh orang-orang musyrikin yang membantai para sahabat. Rasulullah bilang, innama bu'itsu rahmah. Aku diutus ma bu'itsu la'anan wala sabbaba, innama bu'itsu rahmatan. Aku diutus oleh Allah bukan sebagai tukang laknat, bukan tukang kutuk. Aku diutus sebagai pembawa rahmat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok ini Nabi Muhammad dalam hadis ini kok nyumpain orang? Memang Rasulullah enggak pernah nyumpain orang kecuali orang-orang yang Nabi Muhammad sudah tahu ini orang sial, orang neraka. Itu yang disumpahin oleh Nabi Muhammad. Walau sebenarnya kebiasaan Nabi enggak menyumpahi orang. Yang disumpahi oleh Rasulullah adalah Rasulullah yang memang sudah mengetahui dengan pandangan wahyu kalau orang itu orang celaka, min ahlin nar. Nah itu yang disumpahin oleh Nabi Muhammad. Nah karenanya itu hati-hati. Orang yang durhaka sama orang tua, berarti dia orang sial. Memang pantas disumpahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya al-waladul bar la yadkhulun nar, al-waladul ag la yadkhulul jannah. Anak yang bakti enggak bakalan masuk neraka. Anak yang durhaka enggak bakalan masuk surga. Begitu. Bahkan mau cari ridhonya Allah Ta'ala, mau tahu Allah Ta'ala ridho atau enggak, tahu enggak keridhaan Allah itu mahal. Ridhonya Allah Ta'ala itu lebih mahal dari surga, lebih agung dari kenikmatan yang ada surga di dalam surganya Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah Ta'ala menyebutkan na'imal jannah, Allah menyebutkan nikmat surga, istananya, sungainya, makanannya, hidangannya, bidadarinya, segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Terus Allah Ta'ala menyebutkan waridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah lebih besar dari itu nikmat semuanya. Ridhonya Allah lebih besar dari nikmat surga. Kemudian disebutkan fil hadis, ketika para penghuni surga udah masuk surga, sudah menikmati kenikmatan yang ada di surga, terus tahu-tahu dikumpulkan lagi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil mereka, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal raditum bima qasamtu lakum, apakah kalian ridha dengan nikmat yang kuberikan kepada kalian? Ya Allah, enak banget, udah masuk surga masih ditanyain sama Allah Ta'ala. Yang udah masuk surga nggak ditelantarin, masih ditanyain. Semua senang, semua happy, semua bahagia, masih ditanya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perdengarkan kita semua panggilan tersebut di surganya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu Allah Ta'ala bertanya, kalian ridha dengan yang aku berikan kepada kalian? Maka mereka menjawab, kaifa la nardha ya Rabbana, bagaimana kami enggak senang, bagaimana kami enggak ridha? Engkau telah selamatkan kami dari api neraka. Engkau masukkan kami di dalam surga. Engkau izinkan kami menikmati surga yang ada di dalamnya, segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Bagaimana kami enggak ridha? Terus Allah Ta'ala bilang kepada mereka, hal u'tiyakum bi syai'in a'zam au akbar min dzalik. Maukah kalian saya berikan sesuatu yang lebih besar daripada nikmat surga? Itu orang surga udah berpikir, mereka udah pengalaman, udah nyobain surga, udah menikmati surga entah berapa lama. Terus dibilang ada nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat surga. Ada anugerah yang lebih hebat dari surga. Mereka bertanya, ya Rabb, memang ada? Apakah itu?
Maka Allah Ta'ala menyatakan, al-yawm uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Pada hari ini aku anugerahkan kepada kalian keridhaanku, maka aku enggak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Maka itu ahlul jannah tambah senang, tambah ridha, tambah bahagia, tambah menikmati. Itu nikmat ridha, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahu gak, ada perjuangan salah seorang sahabat Rasulullah, namanya Abu Yahya. Abu Yahya ini dikenal juga Dzul Bijadain. Dzul Bijadain, dia dulu seorang hartawan kaya raya di kampungnya. Kampungnya bukan di Mekah, ada di kampungnya lain. Itu beliau termasuk orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, cuma masalahnya yang beriman di kampungnya cuma dia sendiri. Kampungnya itu musyrikin yang turut membenci, memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Yahya ini dia orang yang hartawan kaya raya. Dia tinggal di kampungnya dan masalahnya kampungnya ini memerangi Rasul, membenci Rasul. Dan si Dzul Bijadain atau Abu Yahya ini dia niat, saya pengen hijrah, saya pengen pindah dari kampung saya. Dia bawa asetnya semuanya, dia udah niat hijrah diam-diam. Sebab kalau ketahuan sama orang kampungnya pasti nggak bakal dibolehin dia keluar, bakal dilarang oleh mereka. Akhirnya dia bawa semua aset yang dia punya, hartanya, emasnya, uangnya, berikut bekal makanannya. Diam-diam dia udah susun rencana, dia kabur dari kampung tersebut. Baru keluar dari kampung berpapasan sama orang-orang kampung yang rupanya entah lagi keluar, mereka baru pulang dari berniaga. Ketemu dengan Abu Yahya bawa bekal. Nah, kamu mau kabur dari kampung, kamu mau nyusul Muhammad ya di Madinah. Bilang nggak boleh, enak aja. Kamu udah hidup di tengah-tengah kita, ngumpulin kekayaan di tengah-tengah kita, terus kamu mau kabur, mau bawa kekayaanmu dari kita, nggak bisa. Akhirnya Abu Yahya bilang begini deh, saya di kampung juga nggak berguna, nggak manfaat buat kalian. Bagaimana kalau saya tebus diri saya berikan kekayaan saya, harta saya, yang penting saya bisa keluar dari ini kampung, saya mau ketemu Nabi Muhammad. Yang baik, tapi semua harta kamu, semua aset kamu, semua yang kamu punya. Akhirnya dia setuju deh, istilahnya tanda tangan deh. Hartanya semuanya tuh dia berikan, asetnya dia berikan, dibilang termasuk bekal yang kamu bawa. Koper ini, baju yang kamu bawa, sini. Bajunya dia kasih, disisakan cuma 2 lembar. 2 lembar baju yang udah butut, penutup atas, penutup bawah. Itu pun juga dikasih baju yang udah butut, yang jelek, yang butut itu aja. Sisanya semuanya diambil. Bekal buat dia makan diambil. Lah nggak apa-apa, nggak apa-apa, katanya beliau. Ambil semuanya. Sampai itu dia datang ke Madinah. Setelah perjalanan panjang, perjalanan antara hidup dan mati, sampai ke Madinah dengan 2 lembar baju yang udah lusuh. Bijad, baju lusuh tuh, hingga dikenalnya tuh Dzul Bijadain, orang yang datang ke Madinah dengan 2 baju yang udah dekil, yang udah lusuh, dikenal Dzul Bijadain. Datang ke situ, begitu ketemu dengan Rasulullah, tahu Nabi bilang apa? Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Transaksi kamu nguntungin kamu untung dengan transaksi tersebut, nggak rugi. Walaupun dunia seisinya dia kasih, yang penting bisa datang lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu nggak rugi. Dia tinggalin semuanya cuma bisa agar bisa jumpa dengan Rasulullah. Terus kerjaannya begitu sampai di Madinah, kerjaannya di masjid, ngaji, sholat di belakang Nabi, tahajud, qiyamul lail. Di mana Rasulullah pergi dia ngikut, Rasulullah jihad dia ngikut, Rasulullah majelis dia hadir. Kerjaannya seperti itu. Sampai satu kali Nabi Muhammad pas lagi di luar masjid, tahu-tahu dengar ada suara orang zikir lantang di dalam masjid. Nabi nanya, "Man hadza?" Suara siapa nih? Kok berzikir dengan suara keras sampai kedengeran keluar masjid? Nabi nanya, "Man hadza?" Suara siapakah ini yang kedengeran? Satu orang ada bilang, "Ya Rasulullah,
Innahu mura'in. Ini orang yang lagi zikir dengan suara lantang di masjid, pasti dia lagi riya, pengen dipuji orang. Nabi bilang, "La, jangan kamu nuduh orang yang berzikir itu riya." Ya, orang yang berzikir dengan suara lantang pengen dipuji, pengen cari dunia, jangan. Persepsi ini keliru, salah. Tapi orang yang berzikir dengan suara lantang, Nabi koreksi, innahu awwah. Ini adalah ciri orang yang merujuk kepada Allah dalam segala perkara. Ya, makanya kalau ada orang suka komplain berzikir dengan suara lantang, itu bid'ah, itu syirik. Waduh, lebih marah lagi Rasulullah. Ada orang bilang dia riya, Nabi bilang enggak, bukan riya, ini orang yang rujuk kepada Allah Ta'ala. Itu dalam hadis dibilang, uzkurullaha katsira, uzkurullah hatta yaqulal munafiqun ya murai. Zikirlah kepada Allah yang banyak. Sampai kapan? Hingga orang-orang munafik ngatain kalian, hei orang yang riya. Dalam riwayat yang lain, uzkurullah hatta yaqulal munafiqun ya majnun. Zikir kepada Allah sampai kamu dikatain sama orang-orang munafik, orang gila. Emang orang munafik ngelihat orang zikir nggak tahan, orang zikir dikatain, orang nonton nggak dikatain. Orang zikir, orang sholawatan dikatain. Yang dikatain orang yang lagi sholawatan, yang dikatain orang yang lagi berzikir. Tapi orang yang lagi orkesan nggak dikatain, orang yang lagi dangdutan, joget-jogetan nggak dikatain, orang yang lagi maksiat, minum-minuman, pergi kemana namanya, karaokean atau segala macam, nggak dikatain. Yang lagi majelis zikir, yang lagi sholawat, nggak dikatain. Emang mulutnya usil. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini kerjaannya Abu Yahya begitu, berzikir. Hingga akhirnya dalam satu perjalanan jihad bersama Nabi Muhammad, dia ikut, pas arah pulang sakit di tengah jalan, meninggal waktu perjalanan pulang. Saat meninggal, akhirnya dimakamkan oleh Rasulullah, dimandikan. Yang mandiin dia ini pembesar-pembesar sahabat, dimandikan, dikafankan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan para sahabat yang lain, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, semua pembesar sahabat yang ngurusin jenazahnya. Udah selesai begitu, disolatkan oleh Rasulullah. Setelah disolatkan, itu kuburannya udah siap digali, waktu mau ditaruh ke lubang kubur, Nabi bilang stop. Loh, kita mau taruh jenazahnya, stop, tunggu dulu. Apa yang dilakukan? Nabi turun ke dalam lubang kubur, diratain tuh tanahnya, dirapiin. Terus Nabi Muhammad mengulurkan kedua tangan sucinya, sini saya yang turunin. Diterima oleh tangannya Nabi Muhammad, dibaringkan. Dibaringkan, setelah dibaringkan terus Rasulullah masih di dalam lubang kubur. Nabi doa di dalam lubang kubur. Untung nggak ada yang mulutnya usil, kalau nggak dibilang, hei doa di masjid, doa begitu syirik gitu. Nabi suruh belajar tauhid sama ustadznya dia, jangan-jangan. Nabi enggak begitu. Nabi doa di dalam lubang kubur. Nabi angkat tangan terus Nabi doa. Di antara doanya Rasulullah tahu gak apa? Nabi bilang, Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridailah dia, sebab sungguh aku pada malam hari ini aku ridha kepada orang ini. Ridailah dia sebab aku ridha kepadanya. Subhanallah, beruntung Abu Yahya, nggak rugi apa-apa dia. Dunia seisinya murah, dia dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridhonya Allah tuh hal yang paling mahal, perlu perjuangan. Nah kita nggak punya kesempatan seperti yang didapat oleh Abu Yahya, tetapi digantikan oleh Allah kesempatan yang lain. Cari ridhonya Allah Ta'ala dengan ngurusin ibu bapak kita, orang tua kita yang ada di rumah. Di situ ridhonya Allah ada di situ. Nabi bilang ridhonya Allah. Mau tahu di mana? Fi ridhal walidain, gampang. Ridhonya Allah dalam ridhonya ibu bapak. Kalau mereka ridho, Allah ridho. Sakhatuhu, murkanya Allah dalam murkanya mereka. Kalau mereka murka, Allah murka. Ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad, man asbaha murdiyan liwalidayh, man asbaha murdiyan lillah, muskhitan liwalidayh, Allah anhu sakhit. Barang siapa yang bikin kerjaan yang bikin Allah ridha, tetapi di lain hal dia melakukan kelakuan yang membuat ibu bapaknya murka, maka Allah nggak ridha sama dia, Allah murka. Tapi kalau dia melakukan perbuatan, ya manusia kadang bikin maksiat, tapi dalam hal yang lain dia melakukan hal-hal yang lain yang membuat ibu bapaknya ridho, bakti sama orang tuanya, maka
dosa dia dimaafin oleh Allah Ta'ala, Allah ridha kepada dia. Cari ridhonya Allah, nggak jauh-jauh ridhonya Allah Ta'ala dalam bakti kita kepada ibu bapak kita. Ada satu orang izin jihad kepada ya Rasulullah, saya mau ikutan jihad. Ikut jihad kepada Nabi. Nabi nanya, kamu masih punya ibu bapak? Punya, ibu bapak saya masih ada. Maka Nabi bilang, fafihima fajahid. Jihadnya kamu, perjuangan kamu dengan bakti kepada mereka. Itu jihadnya kamu. Lebih daripada jihad. Subhanallah. Wahakadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita demikian. Makanya beruntung orang kalau masih ada ibu bapaknya, ya, kesempatan tuh surganya dia ada di situ. Dengan dia bakti kepada mereka. Lakukan hal-hal untuk nyenengin mereka, cari ridhonya mereka. Itu di dalam hadis. Ada doanya orang tua tuh manjur, apalagi doanya ibu seperti doanya Nabi untuk umat, manjur. Makanya tuh orang tua dia gunakan doa manjurnya dia untuk doain anak, bukan untuk nyumpain anak. Jaga baik-baik, didik anak kita menjadi anak yang berbakti, didik anak kita, sekolahin, ajarin, ngajiin, sehingga dia belajar tahu kewajiban birrul walidain, tahu hal itu. Kalau kagak, akhirnya ya rugi kita. Ada satu orang datang ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bilang, ya Amirul Muminin, ya kenapa? Saya dipecut oleh anak saya, selalu dipecutin, dicambuk selalu sama anak saya. Dipanggil anaknya, diaduin, saya selalu dipecut sama anak saya. Terus Sayyidina Umar nanya, anak kamu emang enggak kamu ajarin ngaji? Oh enggak. Enggak dibawa ke masjid? Enggak. Enggak dibawa ke pengajian? Enggak. Enggak dididik, enggak disekolahin? Enggak. Terus yang kamu ajarin apa? Saya ajarin dia ngangon kambing. Oh, mungkin kamu dikira salah satu kambingnya. Mungkin kamu dikira salah satu kambingnya. Kamu yang bikin dia begini. Bagaimana mau dapat anak yang berbakti? Begitu kalau nggak diajarin berbakti, nggak disekolahin, nggak diajarkan. Nah, fungsi daripada sekolah yang ngedidik anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang berbakti. Tapi tahu nggak? Selama ini kan kita berpikir, kemajuan berpikir ada pada diri masyarakat Eropa, masyarakat Amerika. Mereka orang-orang terpelajar. Kata siapa? Mau lihat orang terpelajar, lihat kelakuannya terhadap ibu bapaknya. Dan itu sampai itu Al-Habib Umar guru kami, beliau memberikan informasi. Itu dari teman-teman beliau yang ada di Britania sana, di Inggris, di England, itu memberikan informasi bahwasanya itu rumah jompo penuh, udah nggak ada tempat lagi. Sampai itu akhirnya orang tua tuh ditelantarkan. Anak-anak tuh nggak segan dia bawa orang tuanya, nyusahin di rumah. Nggak ada orang tua di rumah. Orang tua tempatnya di rumah jompo. Terpelajar dari mana tuh yang kayak begitu? Mereka makanya bikin namanya hari bapak, hari ibu, setahun sekali. Sisanya mereka durhaka. Hari bapak, hari ibu, makanya itu nggak ada kita nih muslimin nggak ada hari bapak, hari ibu. Sebab setiap hari adalah hari ibu bapak. Mereka tuh malu kalau di rumah mereka ada ibu bapaknya, diledek sama teman-temannya. Udah gede masih aja di rumahnya ada ibu bapak, masih tinggal sama ibu bapak bersama dia, ibu bapaknya dia. Itu dianggap sebagai aib. Sampai itu mau disingkirkan ibu bapaknya, udah. Bahkan di Jepang yang katanya negara maju, kalau kira-kira nih orang tua udah nggak berguna lagi, diantar kemana tuh orang tua? Diantarin naik mobil, tahu kemana? Ke hutan bunuh diri. Bilang, Pak tuh, sono. Dia yang bilang negara maju. Waliyadzubillah min dzalik. Ini bukan terpelajar. Ini namanya kurang ajar. Tapi lihat muslim mukmin dia ngajarin kepada anak-anak untuk bakti kepada ibu bapaknya. Sampai itu di rumah, kalau ada orang tuanya di rumah, ada ibu bapaknya, tiap pagi anaknya duduk, atau yang perempuan atau istri atau mantu duduk nemenin ibu bapaknya. Sampai menu makanan, ibu maunya makan apa? Bapak maunya makan apa? Pagi sore anak, mantu, cucu cium tangan sama orang tua, dicium
tangannya, dicium keningnya, penuh cinta. Subhanallah. Omongan dia itu adalah omongan veto yang berlaku di rumah. Yang berlaku di rumah. Biarpun semua orang rumah mau apa, ibu bapak mau apa, udah yang berjalan maunya mereka. Subhanallah. Dimuliakan ibu bapak. Begitulah kedudukan mereka dalam Islam. Subhanallah. Nah karenanya itu orang sukses bukan yang berhasil ngumpulin duit paling banyak, bukan berhasil punya jabatan paling tinggi. Orang sukses adalah orang yang bakti kepada ibu bapaknya, sebab dia berhasil mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang sukses, orang tua yang berhasil mendidik, punya anak-anak yang berbakti, itu orang sukses. Nah saudara-saudara sekalian, ini sekarang nih kita tahun baru. Tahun baru waktunya kita bikin resolusi, tekad. Ini tahun menjadi tahun apa? Kita mau tahun ini, ada orang bilang tahun ini paling enggak saya mesti kawin dah tahun ini. Tahun ini mesti lamaran, tahun ini mesti dapat jodoh, tahun ini mesti dapat harta, tahun ini mesti diterima kerja gini dan itu. Jadi kan ini tahun saya enggak mau luput sholat jamaah. Tahun ini saya nggak boleh ninggalin sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu semuanya mesti pada waktunya. Nggak boleh telat sholat. Apalagi sholat subuh. Apalagi sholat subuh. Jangan telat sholat subuh. Sholat 5 waktu. Usahakan berjamaah. Terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Jadikan ini tahun birrul walidain. Tahun bakti kepada orang tua. Jangan durhaka sama mereka. Biasakan tuh sama mereka tuh jangan berkata tidak. Hapuskan dalam kamus kita kata tidak terhadap orang tua. Mereka mau apa? Iya. Ada Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jangankan kepada ibu bapaknya, bahkan orang bilang apa kepada dia nggak pernah bilang enggak kepada orang. Orang minta ini, iya. Minta ini, iya. Mau ini, iya. Magala la got illa fi tasyahudihi. Laula tasyahuda lakana lahu na'amu. Enggak pernah berkata tidak kecuali dalam tasyahudnya dia. Kalau bukan karena tasyahud, tahu gak tasyahud? Tahiyat terus dia bilang asyhadu la ilaha illallah, tuh ada la-nya di situ. La-nya cuma di situ doang, tidaknya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bukan karena itu, la-nya dia semuanya na'am. Iya. Ini kepada orang lain, apalagi kepada ibu bapaknya. Enggak pernah bilang enggak mau, ogah, enggak mau, enggak pernah bilang begitu. Hapus ini kamus ya, dari kamusnya kita, dari kata-kata kita terhadap orang tua. Beliau ini sampai itu enggak berani makan anggur atau makan kurma bersama ibunya. Dia bilang, kenapa nggak mau makan kurma atau anggur bersama ibunya? Biarin ibu kamu makan duluan. Iya, ibu saya makan duluan. Tapi saya takut kalau kita makan bareng, walaupun ibu saya makan duluan, dia udah lagi makan nih, terus saya comot, saya takut yang saya ambil adalah buah yang sudah diincar oleh ibu saya. Suapan berikutnya. Akhirnya saya kualat, termasuk anak durhaka, nggak berani dia. Jadi, ya saya temenin aja duduk, saya senengin ibu saya. Itu Al-Imam Syekh Abdullah Ba'alawi. Begitu juga Yurwa Anil Habib Hamid bin Umar. Itu beliau itu disebutkan kalau berada satu ruangan sama bapaknya, nggak berani ngebelakangin ibu bapaknya. Itu kalau mau keluar dari ruangan jalannya mundur terhadap ibu bapaknya. Tapi kan masalahnya itu zaman sekarang orang lebih bakti kepada ibu bapaknya orang lain daripada ibu bapaknya sendiri. Lebih bakti kepada orang tuanya orang lain. Kalau ketemu ibu bapaknya orang baik banget. Giliran ketemu ibu bapaknya sendiri kurang ajar, nggak sopan. Sama juga. Zaman sekarang tuh orang lebih perhatian berbakti kepada ibu bapaknya orang lain dibanding ibu bapaknya sendiri. Lebih bersikap baik, maaf nih, kepada suaminya orang daripada ke suaminya sendiri. Ada yang begitu, tapi bukan orang sini. Nah, ada yang lebih baik, sopan, ramah kepada istrinya orang daripada istrinya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu al-aqrabun aula bil ma'ruf, ring satunya kita, orang terdekat kita, mereka yang paling berhak dengan kebaikan dari kita, dengan budi pekerti kita.
Itu tahu gak? Ini orang sikap baik kepada orang tua, ada akhlakul karimah. Inti daripada akhlak, bakti kepada mereka. Akhlak tuh Nabi bilang, inna rajul la yablugh bi husni khuluqihi ma la yablughul ghaim fi qiyami wala shaim fi siyami. Orang dengan akhlaknya yang bagus, dengan budi pekerti yang baik, dia bisa mencapai sesuatu yang sulit dicapai oleh orang yang tukang sholat, ahli qiyamul lail, ahli ibadat, dan juga ahli puasa. Nah, tapi dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang bagus, dia bisa mengalahkan mereka itu semuanya. Dengan akhlak yang baik. Dan orang yang paling berhak dengan budi pekerti kita, ibu bapak kita. Sampai Allah Ta'ala ngajarin tuh detail ngajarin kepada kita. Bahwasanya, wala tagullahuma uff, wala tanharhuma, wa gullahuma gaulan karima. Diajarin cara ngomong sama orang tua. Jangan kamu berkata kepada mereka uff. Tahu gak uff? Kalimat yang gak baik. Uff. Ketemu orang tuanya bikin sesuatu, atau orang tua yang ngomong sesuatu, uff. Kalau ada yang lebih rendah dari itu, yang lebih sedikit dari itu, bakal dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalimat ataupun suara atau bunyi yang membuat orang tuanya gak nyaman, gak suka. Wala tagullahum uff. Itu kalimat yang paling rendah. Uff itu cuma 2 huruf, alif sama fa, uff. Wala tanharhuma, apalagi ngebentak mereka, ngebentak kepada ibu bapak. Orang tua benar salah ya di mata anak, ya udah benar aja, nurut aja. Lo enak dong dia begitu. Ya sebab surganya kita di situ. Kita dalam posisi cari muka kepada Allah Ta'ala dengan kita bikin baik kepada ibu bapak kita. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang suruh kita di situ tuh nyari ridhonya Allah, nyari surga di bawah telapak kakinya ibu kita, nyari keridhaan di situ dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus qul lahum qawlan karima, ucapan yang baik, yang santun kepada ibu bapak. Terus disebutkan bahwasanya di dalam bersikap kepada orang tua itu, bersikap kepada mereka dengan sikap yang lembut, perbuatan yang baik. Asal tahu aja, itu pahalanya sebelum akhirat kita bakal terima di dunia. Harta kita bakalan berkah. Kemudian juga dikasih umur panjang. Kemudian juga diberikan keluarga yang harmonis. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bakti kepada ibu bapak kalian. Sebab kalau kita bakti kepada mereka, Allah bakal ngasih kita hadiah. Apa hadiahnya? Rewardnya dari Allah Ta'ala. Allah anugerahkan kita punya anak-anak yang bakal bakti kepada kita. Sebab kelakuan kita terhadap orang tua itu adalah cerminan kelakuan anak kita kelak kepada kita. Mau punya anak yang bakti, baktilah kamu kepada ibu bapakmu. Tapi mau punya, kalau kita durhaka kepada orang tua, ya siap-siap dapat anak yang kayak begitu juga. Ada satu orang lagi ngajar, satu ulama besar, tahu-tahu terjadi keributan di pasar, hingga dia disusul, bilang syekh, ustadz, tolong. Kenapa? Ada kejadian besar, ada seorang anak dia lagi mukulin bapaknya di pasar. Dipisahin sama orang pasar, nggak ada yang bisa, nggak ada yang kuat, dan dia nggak mau, tetap dia mau memukuli bapaknya. Akhirnya keluar syekh tersebut, datang ke pasar, begitu ngelihat tuh bapak yang babak belur dan masih mau dipukulin lagi, ngelihat tuh anak yang lagi ditahan, biarin udah, lepasin aja. Lo kok dilepasin? Saya ngelihat dulu nih si bapak nih yang lagi dipukulin nih, saya ngelihat dulu juga dia bikin begitu kepada ayahnya. Dulu dia bikin seperti itu kepada ayahnya di tempat yang sama. Subhanallah, dunia yang tempat beramal itu menjadi tempat balasan juga tuh di dunia, lain balasan akhirat. Itu Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, itu satu kali beliau cerita sama kita tentang birrul walidain. Bilang ada satu anak
dia marah kepada ayahnya. Kalau dia marah kepada ayahnya tuh diseret keluar rumah, sampai keluar pintu rumah, terus dia banting pintu, tutup. Begitu itu anak itu udah dewasa, punya anak, anaknya juga sama kelakuannya kayak dia. Itu anaknya udah dewasa, marah sama bapaknya, diseret bapaknya, itu kakinya ditarik sampai keluar pintu rumah. Si bapak udah pasrah, ya Allah, emang dulu juga saya begini sama bapak saya. Diseret sampai keluar pintu rumah. Tapi rupanya sampai di pintu rumah nggak berhenti, lanjut seret lagi sampai ke gerbang di luar. Bilang, stop. Dulu saya nyeret bapak saya cuma sampai pintu rumah. Kenapa sekarang kamu seret saya sampai ke gerbang? Nah, itu ya, kalau sampai pintu rumah itu utangnya, sampai gerbang itu adalah bunganya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu ayo, nggak ada orang yang sukses dalam bidang dunia atau akhirat melainkan berkat birrul walidain, bakti sama orang tua. Mau sukses dunia, kuncinya di sini. Cari orang yang sukses, hartawan, itu suksesnya mereka berkat birrul walidain dan silaturahmi. Birrul walidain manfaat walaupun dilakukan oleh orang kafir. Birrul walidain wajib walaupun ibu bapaknya kafir, apalagi ibu bapaknya muslim. Orang yang sukses dunia dan akhirat berkat birrul walidain. Uwais Al-Qarni, tabi'in ada banyak, tapi yang menonjol dia berkat apa? Birrul walidain yang luar biasa, nggak ada duanya tuh birrul walidainnya dia. Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullah rahmatal abrar. Karena itu ayo baktilah kepada ibu bapak kita, senengin mereka selagi mereka masih hidup. Minta doanya mereka, doa mereka tuh nembus 7 lapis langit. Langsung diterima, gobul dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid, itu dia selalu tuh kalau dengar sifat para wali-wali, ilmu para wali-wali di buku Manaqib, terus dia datang tuh kepada ibunya, "Ibu, saya mau minta tolong, Bu." "Kenapa?" "Ngadep kiblat." Dia ngadep, angkat tangan, dia angkat tangan, bilang, "Ya Allah, berikan putraku Ali Habsyi sifat-sifat yang dimiliki oleh wali fulan, ulama fulan, syekh fulan." Begitu berikan itu semua bisa ditiru, diteladani oleh Ali Habsyi. Subhanallah, hingga dia jadi orang besar dengan berkat doa ibu bapaknya. Masya Allah. Nah, jadikan nih tahun-tahun birrul walidain. Ya, ilmu banyak, tapi kalau durhaka sama orang tua buat apaan? Buat apaan? Harta banyak, tapi nggak manfaat buat orang tua, buat apaan? Buat apaan tuh harta? Baktilah. Dan juga didik anak-anak kita, arahkan mereka ke jalur yang membuat mereka menjadi anak-anak yang berbakti. Amat terakhir itu ada satu lagi, doa. Kalau kita dengar azan, ya, terus kita jawab seperti jawaban muadzin. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Rasulullah, terus baca doanya azan. Habis baca doa azan ditambahin tuh, Rabbighfirli wali walidayya, 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 sebanyak 5 kali. Maka ditulis oleh Allah Ta'ala, ini orang yang baca doa ini ditulis sebagai anak yang bakti kepada orang tua, walaupun dia nggak bakti-bakti amat. Ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai anak yang berbakti. Orang tuanya udah meninggal dunia, didoain dengan doa ini agar dia jadi anak yang berbakti. Orang tuanya masih hidup, lakukan kebaktian sebisa mungkin. Sejahat-jahatnya orang, kalau dia masih sholat 5 waktu, bakti sama orang tua, insya Allah bakalan jadi orang baik. Tapi udah dia nggak sholat, durhaka sama orang tua, nggak demen hadir majelis, udah gitu benci kepada para wali-wali, udah dah lengkap kebinasaan orang tersebut. Ilmunya yang banyak nggak guna, sama sekali nggak intelek orang yang kayak begitu. Itu bagaikan hewan, bagaikan manusia purba yang nggak bisa menghargai jasa orang tuanya, kebaikan orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita taufik. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaih, wafiqna lil khair wa aina alaih. Dan salah satu bentuk birrul walidain, nah ini diadakan haul orang tuanya Gus Aldi, almarhum al-maghfurlah Haji Ali Imran wa Hajjah Sukawati, ada birrul walidain. 3 tahun setelah wafat mereka masih disebut, masih dikenang, masih didoain. Ini acara ini pahalanya masuk ke rekening orang tua. Subhanallah, sampai kepada mereka.
nikmat, nikmat. Yang semacam begini, orang tuanya juga berbangga, udah meninggal tetap aja anaknya masih bakti, tetap aja anaknya masih ngirimin kiriman. Itu terakhir ada satu kisah, satu orang tuh bermimpi, memimpikan tentang orang ahli barzakh yang dimakamkan di satu pekuburan kaum muslimin. Dia ngelihat di pemakaman tersebut, dalam mimpinya nih orang mimpi mah bebas, ini yang mimpi orang soleh lagi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab, dia memimpikan itu orang-orang yang ada di pemakaman tersebut lagi pada ngantri. Terus ada satu orang kagak ngantri, duduk aja, kayak ngantri prasmanan begitu. Dia tanya kepada orang yang lagi duduk di situ, kalian siapa? Oh, kami adalah orang-orang yang udah meninggal dunia. Ini kami penghuni pemakaman sini di kampung itu. Oh ya. Terus lagi pada ngantri apaan? Itu orang-orang lagi ngantri prasmanan, lagi ngantri ngirim, mengantri mengambil pahala doa yang dikirimin oleh para peziarah. Ada orang baca Yasin, ada orang baca Fatihah, ada orang baca Kulhu, ya, dikirimin pahalanya buat mereka tuh, buat penghuni kuburan ini. Masya Allah, tuh orang lagi pada ngantri, ngambil jatah mereka dari kiriman doa orang yang berziarah atau orang yang kebetulan mendoakan mereka. Masya Allah, pada ngantri, nyampe. Terus kamu kenapa nggak ngantri? Bilang, kalau saya enggak lah. Kenapa nggak ngantri? Saya udah dapat kiriman khusus spesial. Apa? Anak saya tiap hari itu baca Quran 1 kali hatam Quran. Itu 1 kali hatam bulat dihadiahkan pahalanya buat saya. Jadi orang cuma dapat Fatihah 1, dibagi-bagi 1000 orang. Saya dapat Quran full dari anak saya. Tiap hari saya dapat itu. Siapa anak kamu? Ada, dia lagi kerja di pasar di kampung sebelah sana, dia kerja di pasar. Akhirnya dia penasaran, ini orang bangun dari tidurnya, dia pergi ke kampung yang ditunjuk dari kenalan dia tuh dalam mimpi. Ditemuin, dicari tuh orang dengan tanda-tandanya, namanya dikasih tahu. Dia ngelihat ada orang di pasar tuh, dia tuh orang. Lihat tuh orang lagi melayani pembeli, mulutnya komat kamit. Rupanya ini orang hafal Quran ya. Selama melayani pembeli, mulutnya komat kamit. Kerja di toko, mulutnya komat kamit. Setelah sekian lama dia perhatikan, baru dihampiri pas lagi kosong. Kamu fulannya? Iya. Orang tua kamu sudah meninggal? Iya. Dikuburnya di pemakaman sana? Iya. Kok tahu? Tiap hari kamu baca Quran, hatam 1 kali. Ini nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang tahu. Kamu siapa? Tiap hari kamu baca Quran, hatam 1 kali tiap hari, terus pahalanya kamu kirim buat ayah kamu yang udah meninggal. Kamu tahu dari siapa? Ini nggak ada yang tahu hal ini. Memang itu yang saya lakukan. Bilang, saya mimpi ayah kamu. Disebutkan ceritanya, diceritain begitu, menangis gembira karena pahalanya nyampe, diterima oleh orang tuanya. Subhanallah. Sudah. Berapa tahun kemudian, ini orang yang sama mimpi lagi, memimpikan orang-orang yang dimakamkan di pemakaman itu. Lagi pada ngantri semuanya. Dicari kenalan dia, kok nggak ada. Lihat lagi ngantri. Kok kamu ngantri sekarang? Bilang, iya, anak saya udah meninggal dunia, nggak ada lagi yang ngirimin buat saya. Anaknya udah meninggal, nggak ada lagi yang ngirimin buat saya. Masya Allah. Makanya tuh Nabi ngajarin, kalau kita melewati pemakaman kaum muslimin atau ziarah ke mereka, kasih salam kepada mereka. Saya ingat tuh ayah saya dan guru-guru saya, kalau ngelewati pemakaman kaum muslimin, ngasih salam dan ngirim Fatihah buat mereka. Sebab sebagaimana kita berbuat, kita akan dibalas hal yang demikian. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala gembirakan ibu bapak kita di dunia dan di akhirat, dan dianugerahkan kita keturunan yang birrul walidain. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita insya Allah kebersamaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma birrahum akthar mimma yabirunana, unzur ilaihim kama kanu yanzurunana. Allahumma ma hadaitana lahu minat ta'ad wafaqtana lahu minal gurubat fa'ajzil thawabahum min dhalika birahmatika ya arhamar rahimin, wa la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum, wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum, wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa nati minal munkarat usra arwahum bi'a
أعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاح ولا تقف منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح برحمتك يا كريم يا فتاح اللهم أسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم يوم القيامة تحت ظل عرشك وفي جنتك مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. يبارك هذه المنازل وهذه الديار يبارك في جمعكم وفي مجلسكم هذا وأن الله تعالى ينظر إلينا وإلى هؤلاء الأيتام والضعفاء والفقراء ويجعلنا ويكون من عباده الصالحين. يبارك في البنين والبنات والذريات الصالحات المباركات على هذه النية كنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khair atas majelis yang indah ini. Saya biasanya kalau hadir majelis apalagi suasana kayak begini bising, ribut, orang ngobrol. Ini saya heran nih, saya ada manusia atau enggak berisik. Tenang. Saya lihat apalagi tidur, tapi enggak tidur. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada majelis namanya, ini bukti majelis yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Apa cirinya? Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ada majelis yang diijabah insyaallah. Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Alhamdulillah. Ini majelis taklim yang lain biar belajar dari majelis kayak begini ini. Masya Allah, hening, gak ada keributan, sampai suara burung aja kedengeran. Burung aja gak bisa diam nih, tapi manusia hening, menyimak semuanya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan nurul ilm, cahaya ilmu insyaallah di majalis kaum muslimin, di masajid mereka, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.